Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada seperti adanya kami saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau terus memelihara, melindungi, dan memberkati kami. Supaya hidup kami boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami telah menyembah Engkau. Dan kami mau terus menyembah Engkau. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami semua. Sampaikanlah isi hati-Mu buat kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami. Secara khusus buat keluarga hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang terus membaharui, mengubah hidup kami untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Puji Tuhan, silahkan duduk. Oke, shalom. Semua baik-baik. Saya lihat wajahnya ceria semuanya. Wajah yang diberkati Tuhan. Oke, baik, saya kalau tidak salah dulu Natal, nggak tahu tahun berapa ya. Masih baru-baru Pak Hensan dan istri di sini. Ya, kita akan belajar pagi hari ini tentang keluarga. Bahwa keluarga itu tidak luput dari masalah. Ada keluarga yang tidak mengalami masalah? Nggak ada yang angkat tangan, berarti bermasalah semua ini. Bahkan sebelum kita menikah dan memiliki keluarga atau membentuk sebuah keluarga, kita udah punya masalah. Saya mau bersaksi dulu. Saya punya cita-cita menikah umur 25 tahun. Lihat kanan kiri cari kira-kira yang cocok menjadi pasangan. Gagal lewat. Lalu punya cita-cita menikah umur 28 tahun. Mencoba lihat lagi kanan kiri. Ya, gagal juga. Lalu mulai agak, aduh Tuhan kok gagal lagi ya. Oke, 30 tahun. Saya masuk ke Alkitab di Petamburan. Ambil sekolah penginjil. Lalu ada pelayanan bagus, kalau WL bagus, suaranya bagus. Wah, ini cocok jadi istri gembala nih. Akhirnya jadian. Begitu lulus, dia orang Kalimantan Tengah. Dia pulang. Saya diutus ke Sumatera juga. Pisah tahun 90. Bayangin pacaran jarak jauh pakai surat. Nunggu 1 minggu itu menderita sekali. Kalau pengen cepet pakai telegram, hanya berapa kalimat saja. Belum ada HP tuh. Begitu kita udah rindu. Saya berjanji, oke deh saya akan datang ke sana nanti selesai tugas praktek pelayanan, saya akan nyusul. Tapi ternyata gak dapet duit. Gak punya uang untuk beli tiket. Datanglah surat. Kamu gak tepati janji dan saya sudah ada yang melamar, orang tua setuju kami mau menikah. Wah, langit runtuh itu. Pudar semua. Akhirnya sudah terserah Tuhan mau kapan sajalah nikah. Saya tetap pelayanan. Saya gak tahu tahun berapa. Pas saya khotbah di Jogja. Di Hotel Garuda Malioboro. Saya berapa kali khotbah saya lupa. Nah, khotbah pertama, ibadah pertama, lalu saya keluar ke toilet. Itu bulan Februari pas Valentine. Ada anak muda gereja mau bikin acara Valentine, dia jual bunga, cari dana. Di ruangan hall itu, di luar itu, gak ada orang. Lalu ada satu anak muda panggil, Kak,
tolong dong beli ini bunga mawar tinggal 1. Saya bilang, kamu nih lucu, saya ini laki-laki, kok kamu suruh beli bunga buat apa? Ini cari dana anak muda buat acara Valentina. Lalu saya cuekin, saya masuk ke toilet, saya buang air kecil, saya berdiri di depan cermin. Roh Kudus bilang, kamu beli aja, nanti kasihkan seseorang. Saya cari, namanya Sari, orang Kalimantan juga. Sar sini, saya beli. Wah, dia senang banget. Saya beli padahal cuma 1.000. Saya bawa lagi ke toilet, saya berdiri di depan cermin, saya bilang, buat apa nih bunga? Tuhan bilang, kasih seseorang. Saya keluar, nggak ada orang. Ada wanita naik dari tangga lantai bawah, duduk di atas. Tuhan bilang, kasih anak itu. Saya belum kenal. Saya bilang, kamu sini. Dia bilang, saya kak, iya. Saya kasih bunga ya buat kamu. Dia bingung, saya juga bingung. Lalu saya kembali ke toilet, dia masuk, dia tugas kapten ibadah yang kedua. Saya bilang, kasih bunga cewek. Roh Kudus bilang lagi, kamu tahu gak harus ngasih bunga ke cewek? Masa saya menyatakan cinta, kenal aja belum? Gak mungkin. Tapi sejak itu, saya kepingin kenal anak ini. Saya cari tahu, saya tanya teman saya yang di sekretariat gereja, kamu kenal gak anak ini namanya siapa? Oh, itu memang belum terlalu lama. Namanya Leli. Oh, Leli. Udah, setiap doa pengerja saya berusaha untuk ngobrol, tapi gak bisa. Selesai jam 9, langsung dia pulang karena kosnya ditutup. Dia kerja di Jogja. Nah, satu kali pas doa pengerja di Hotel Punik itu penuh. Depan udah gak ada tempat, akhirnya saya duduk di belakang. Nah, ada beberapa ruang kosong. Nah, dia agak terlambat datang. Duduklah di sebelah saya. Ngobrol lah saya. Akhirnya dikasih kartu nama, nomor handphone. Dia udah punya handphone. Akhirnya sejak itu saya bisa telepon, ngobrol. Bayangin, saya telepon dari telepon rumah ke HP. 1 bulan itu jebol. Saya di mana itu? Di kantor telepon saya bayar telepon. Bapak ini harus ngirit. Loh kenapa? Ini banyak sekali. 1 juta sekian. Wah, saya kelangbar bayar. Waduh. Tapi Bapak Ibu, sejak itu akhirnya saya berani menyatakan, saya bilang, saya mau ketemu. Ada sesuatu yang mau sampaikan sama kamu. Wah, dia takut. Karena saya pendeta, dia orang biasa kerja. Lalu saya datang, kakak mau ngomong apa sih? Saya bilang gini, oke, saya gak cari pacar, tapi saya mencari istri. Saya rasa ini saya dapat dari Tuhan, tapi kamu uji. Kalau benar kamu iya kita nikah, kalau enggak selesai. Saya ceritakan masalah itu. Oke, kamu doain, minta konfirmasi dari teman-teman doa, siapalah. Ya. Dan akhirnya dia minta konfirmasi ke teman-teman pendoa, penatua. Dan kasih tahu termasuk Pak Tim Gembala. Dan akhirnya salah satu pendoa istri penatua bilang, oh aku tahu. Kayaknya yang di Cilacap ya. Wah, istri saya gak bisa ngelak. Iya benar. Dan ini konfirmasi dan akhirnya kami menikah dengan istri saya sekarang. Namanya Leli. Padahal saya belum kenal waktu itu. Apakah setelah saya menikah aman? Gak ada masalah? Ada. Tetap ada. Ya, tetapi karena saya merasa bahwa itu dikasih dari Tuhan, saya terima kekurangan dan kelebihannya. Ya, karena saya bayangin kulit saya sawo matang kematangan, dia itu putih kayak neon kulitnya. Putih sekali. Bayangin. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Dia enggak senang yang terlalu putih. Jadi senang yang kulitnya kayak saya. Nah, Tuhan pertemukan dan itu indah pada waktunya. Oke, Tuhan berkati. Ya, jadi kita belajar setiap keluarga pasti punya masalah, punya persoalan. Hanya, PowerPoint-nya sudah ya?
Ya, temanya baca sama-sama, menyingkirkan masalah. Penyebab masalah dalam keluarga. 1, 2, 3. Oke, jadi tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah. Namun banyak keluarga yang tidak mengetahui penyebab masalah yang terjadi. Kadang banyak orang nggak menyadari bahwa ini kenapa ya saya mengalami masalah ini. Nah, kalau kita nggak ngerti penyebab masalahnya, bagaimana kita mengatasi masalah itu sendiri? Kita harus tahu penyebab masalahnya dan kita harus menyelesaikannya. Kita harus mengatasinya, kita harus menyingkirkan penyebab itu supaya masalah itu bisa teratasi dengan baik. Yang setuju katakan amin. Oke, nah kira-kira sudah bisa tahu masalah banyak sekali. Ada ini yang merah mana Pak? Hah? Bawah ya? Oh. Ya. Jadi ada orang yang kurang kasih sayang, ada yang kurang quality time, ada orang yang kurang piknik, ada kurang, terutama yang paling banyak ini, kurang uang, kurang perhatian, dan lain sebagainya. Itu banyak persoalan masalah. Tapi banyak orang tidak menyadari sehingga tidak tahu bagaimana mengatasinya. Oke. Nah, memang ada banyak penyebab masalah dalam keluarga, tetapi kali ini kita akan belajar mengenali dan menyingkirkan beberapa penyebab masalah yang terjadi, ya, yang seringkali kurang disadari sehingga banyak keluarga kehilangan kebahagiaan. Oke. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menyingkirkan penyebab masalah dalam keluarga? Yang pertama, penuhi kebutuhan keluarga. Katakan sama-sama, penuhi kebutuhan keluarga. Sepanjang saya melayani Tuhan, menggembalakan jemaat mungkin hampir 33 tahun sudah, ya, saya memperhatikan ada begitu banyak orang yang keluarga tidak menyadari bahwa masalah yang terjadi sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Nah, saya temukan ya masalah yang paling banyak terjadi dan kurang disadari adalah tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga. Oke, kita baca dulu firman-Nya. 1 Korintus 7 ayat 3-5, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kata dikatakan hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, kewajiban pasangan suami istri adalah untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka masalah itu timbul. Jadi kalau kebutuhan masing-masing tidak terpenuhi, maka muncullah masalah. Nah, oleh karena itu setiap pasangan harus memenuhi kebutuhan masing-masing pasangannya. Nah, ada beberapa kebutuhan nih menurut kebutuhan dasar suami istri menurut Dr. Wheeler Halley yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya dan oleh istri terhadap suaminya. Ya,
Oke, apa itu kebutuhannya? Baik, kebutuhan dasar istri yang harus dipenuhi oleh suami. Ini banyak keluarga ini. Yang muda, ya biar tahu nanti ketika menikah. Yang pertama, kebutuhan istri itu disayang. Katakan sama-sama, disayang. Dicintai. Dikasihi. Nah, itu disayang. Jadi wanita kebutuhan dasarnya yang utama itu disayang. Betul nggak ibu-ibu? Bu Ensan betul ya? Nah, disayang. Ya jadi wanita, istri itu kebutuhan dasar utamanya itu disayang. Oleh karena itu bapak-bapak, suami-suami sayangilah istrimu. Bagaimana cara menyayangi Pak Pendeta? Nah, ada banyak cara. Tapi minimal gini, ya. Berikan kasih sayang saudara dengan bahasa yang dia punya. Bahasa cintanya istri itu apa? Ada beberapa Pak Insan? 5. Tapi paling tidak yang dominan 2 aja lah. Ada kata-kata yang menguatkan, menghibur. Ada, ini bahasa cinta ya. Ada diberi hadiah, ada quality time, ada dilayani. Ya. Nah, kira-kira istri saudara ini bahasa cintanya apa? Kalau dia di bahasa cintanya diberi hadiah cuma makan bakso aja itu udah senangnya. Nah itu bahasa cintanya. Ajaklah sering makan bakso. Maka dia udah merasa paling dicintai sedunia. Kalau dia bahasa cintanya ya sentuhan, hanya dilus kepalanya, dia udah merasa paling dicintai di seluruh dunia. Wah itu bahasa cintanya. Kalau bahasa cintanya kata-kata yang menguatkan, menghibur, memuji, seringlah dipuji. Kamu cantik, luar biasa kamu cantik. Wah itu udah paling dicintai. Nah bapak-bapak harus tahu bahasa cintanya istri itu apa. Ya, sebab kalau tidak ngerti bahasa cintanya, maka saudara secinta apapun saudara lakukan, dia akan tetap merasa enggak dicintai. Nah kira-kira bapak-bapak tahu nggak bahasa cintanya istri apa? Dikasih duit Pak, nah banyaklah dikasih duit. Gitu ya, disayang. Nah kalau bahasa cintanya sentuhan atau selain di lus kepalanya, rambutnya, digandeng tangannya, pas jalan-jalan di mall, pegang tangannya supaya nggak ngambil barang-barang yang banyak. Ya, dia udah merasa paling wah aku disayang. Nah, itu bahasa cinta. Oke, begitu kira-kira ya. Lalu yang kedua percakapan. Nah, istri ini memang perlu diajak ngomong. Dia butuh diajak ngomong. Cuma biasanya masalahnya bedanya itu dengan suami itu nggak banyak ngomong. Suami banyak mikir. Ya. Tapi bapak-bapak ibu, istri itu perlu ngomong. Bahkan satu hari dia butuh kurang lebih sekitar berapa ribu Pak Isan? 15.000 kata. Jadi kalau dia belum sampai 15.000 kata dalam satu hari, 15.000 ya. Dia akan ngomong, bahkan udah di tempat tidur dia akan ngomong terus. Tapi kalau belum cukup itu dia, ya. Makanya kalau dia ngomong, dengerin, timpali. Oh gitu ya Ma. Terus, wah dia akan senang, wah semangat, semakin semangat. Nah oleh karena itu berikan kebutuhan ini. Cuma ngomong kan gak susah ya. Ya ngomonglah dengan baik. Lalu yang ketiga kejujuran. Katakan sama-sama kejujuran dan keterbukaan.
Jadi istri wanita itu butuh yang namanya kejujuran, keterbukaan. Jujur dalam hal keuangan, jujur dalam hal perasaan, jujur dalam keterbukaan dalam banyak hal. Cuma masalahnya wanita ini kurang siap ketika suaminya jujur. Nah, kalau istri-istri mau suaminya jujur dan terbuka, siaplah. Makanya ada istilah, istri itu paling senang dibohongi. Kenapa? Karena kalau dikatain jujur, istrinya nggak percaya. Padahal dia butuh kejujuran loh. Senang kejujuran, keterbukaan. Makanya kalau misalnya istrinya bilang, aku cantik gak? Suaminya bilang cantik. Masa cantik siapa dengan mantanmu? Gak yakin dia. Tapi hari ini setelah ini pasti dia yakin. Ketika suaminya bilang cantik, ketika suaminya bilang apa, dia udah percaya. Ya, jadi suami belajar jujur. Ya, jadi gak ada sesuatu yang ditutupi. Lalu yang keempat, dukungan keuangan. Ya, ini yang paling banyak nih. Dukungan keuangan. Istri kalau nggak ada uang itu seperti token listrik. Tahu token listrik? Bunyi terus, begitu diisi pulsa, diem dia. Nah sama istri kalau nggak ada uang, wah nyanyinya nggak rampung-rampung itu. Wah, tapi begitu kasih uang, makanya bapak-bapak harus kerja keras nih. Usaha satu kurang, buka usaha lagi nih. Supaya bisa memenuhi keuangan istri. Kenapa istri kalau nggak ada uang nyanyinya seperti token listrik nggak berhenti? Sebab dia harus bayar sekolah anak, beli LPG, beli beras, beli ini, tagihan ini, kredit ini. Wah, uangnya pas pun dia pusing. Makanya kalau nggak ada uang dia nyanyi terus. Karena bapak-bapak harus kerja keras, nggak boleh males. Ya selain kerja keras, doa sungguh-sungguh supaya berkatnya makin berlimpah. Yang setuju katakan amin. Itu ya bapak-bapak, ibu, perlu dukungan keuangan. Ya harus cukup uang. Kalau enggak, waduh ramai. Bayangin ya, saya kemarin ngobrol sama Pak Ensan. Ngulain anak 2, kuliah anak 2 itu uang itu, waduh, ampun deh. Situ anak saya yang pertama udah lulus, yang kedua hampir lulus, kemarin udah tugas akhir selesai skripsi, udah lulus, tinggal wisuda. Kuliahin 2 anak, berarti dapurnya 3, 1 Jogja, 1 Cilacap, 1 di Bandung. Pensiun 2 ya kemarin ya. Dapurnya 3. Uang semester, uang makan, uang kos, uang ini. Waduh, dapat uang gak pernah lihat bentuknya. Langsung transfer. Ini yang udah nguliahkan anak pasti tahu nih. Karena itu ketika istri gak ada ini nih. Wah dia pusing 7 keliling tuh. Ada tapi gak cukup, bagaimana caranya muter nih. Supaya keuangan cukup, keuangan keluarga. Nah oleh karena itu bapak-bapak ya harus mengerti. Jangan cuma, wis pokoknya saya kasih segini, cukup gak cukup, terserah. Itu suami gampang, tapi istri yang muterkan ini, wah dia mumet. Oleh karena itu berikan dukungan keuangan yang cukup. Yang mengerti katakan amin. Nah istri senang nih. Lalu yang kelima, komitmen keluarga. Suami harus komitmen dengan janji nikahnya. Saya berjanji menerima engkau sebagai istriku. Saya berjanji akan mengasihi, ya, merawat dan lain sebagainya. Baik dalam keadaan susah, senang, kelimpahan, kekurangan, hanya kematian yang bisa memisahkan. Pegang janjinya. Ya, suami harus komitmen setia seumur hidup. Nah, kalau suami setia, maka istri terbutuh kepenuhan,
ya kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan senang, dia akan bahagia, dia akan tenang. Ya, oleh karena itu kalau suami pergi keluar dari rumah, keluar kota atau kemana, dia pasti akan telepon kalau kita belum telepon. Kenapa? Karena dia mau suaminya tetap komitmen setia dengan keluarganya. Dan buat pria banyak tantangan di luar. Ada yang lebih cantik dari istrinya, ada yang lebih lembut dari istrinya, ada yang lebih wangi dari istrinya, ada yang lebih perhatian dari istrinya. Nah, oleh karena itu, apapun, seperti apapun mereka di luar, saya mau beritahu pria-pria, mereka hanyalah makhluk hidup. Yang istri adalah istrimu di rumah. Coba baca Alkitab, Kejadian, dalam Taman Eden. Tidak ada wanita lain kecuali makhluk hidup. Yang wanita hanya satu, Hawa. Itulah istrinya Adam. Jadi yang hanya wanita buat bapak-bapak, buat suami, itu hanya istrimu. Secantik apapun di luar, anggap itu makhluk hidup. Amin. Nah, itu komitmen setia dengan pasangannya. Nah, ketika ini 5 ini terpenuhi, maka istri akan bahagia. Oleh karena itu, yuk belajar sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istrinya. Yang setuju katakan amin. Oke, yang kedua, kebutuhan suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Apa itu? Sudah tahu belum? Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini nih, saya nggak baca lah karena ada anak muda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, istri, ini kebutuhan pertama yang dibutuhkan oleh suami. Oh itu sih Pak, nah itu udah dari sononya. Sebab tubuh pria ini setiap saat memproduksi sperma. Dan ketika itu penuh di dalam testis, ya maka hasrat itu muncul. Dan kalau tidak tersalurkan maka dia pusing. Bawaannya apa? Marah. Dijak ngomong susah. Boro-boro keluar duitnya. Dan kalau ini tidak dipenuhi, dia uring-uringan sepanjang hari. Malam gak bisa tidur tuh. Bawaannya ngamuk melulu. Nah, istri-istri, kalau suamimu sering ngamuk-ngamuk, duitnya gak keluar-keluar. Nah, perhatikan, terpenuhi gak ini? Kalau terpenuhi, wah dia dijak ngomong paling enak. Wah, sudah wis. Dan menurut kesehatan nih kata para ahli kesehatan, kalau ini tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, itu berakibat kurang baik buat kesehatan pria. Makanya ada istilah yang namanya kanker prostat. Nah oleh karena itu istri harus paham ini nih. Jadi kalau suamimu ngajak, bahkan sering ngajak, berbahagialah istri. Sebab kalau nggak ngajak istrinya, nanti ngajak yang lain istri yang pusing. Halo, jangan pikir, oh kamu yang dipikirin itu aja, nggak ada yang lain kek? Bukan gitu, itu udah dari sononya, dari yang nyiptain. Halo, halo. Kalau ini serius, jadi kalau suamimu sering ngajak, berbahagialah. Sebab kalau nggak sebulan nggak diajak, hati-hati. Bisa jadinya ngajak yang luar sana. Tapi jangan ada yang begitu ya. Berarti suamimu sayang sama kamu.
Kalau dalam jangka waktu yang lama nggak pernah ngajak nih, itu bisa jadi dia ngajak di luar. Nah, oleh karena itu penuhi kebutuhan suami yang pertama nih, yang paling dasar. Ya, kalau sudah ikut WCB ya tahulah ya, ada tuh pelajaran di WCB. Ya. Sebab kalau enggak, bingung dia suami, disalurkan kemana nih? Masih cepitin di lawang? Nggak bisa dong. Di luar dosa. Makanya harus mengerti ini. Istri harus mengerti ini. Lalu yang kedua, ditemani melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, ternyata bapak-bapak itu senang dikancani. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu diajak oleh suaminya, jangan nolak. Mah, temenin yuk, aku mau pergi sini. Temenin. Mah, ayo temenin, aku mau ngerjain ini. Temenin. Sebab kalau nanti ibu-ibu nggak mau nemenin suaminya, nanti dia ngajak temen lain. Suami itu bangga kalau ditemenin istrinya. Kondangan, ikutin. Pergi kemana butuh, temenin aja. Halo. Bahkan diajak mancing, ikutin aja. Gak apa-apa. Sesekali, masa cewek ikutin, gak apa-apa. Kecuali main judi ya gak usah lah. Jangan. Dosa. Kan aktivitas yang menyenangkan, yang baik, yang benar. Temenin aja. Saya memang kalau ngajak istri saya itu bangga. Ya, bangga. Jadi istri tolong, ini kebutuhan suami. Jadi kalau diajak ngancani, pergi kemana, melakukan aktivitas apa yang menyenangkan, harus mau. Sebab kalau enggak, kebutuhannya enggak terpenuhi. Lalu yang ketiga C, pasangan yang menarik. Nah ini, tolong ya istri-istri, jangan dandan ketika kalau mau kondangan tok dan ke gereja. Suami butuh istri berpenampilan menarik, bukan menor, bukan glamor, menarik, bersih, rapi, wangi. Di rumah, meskipun di rumah jangan pakai daster sudah bolong, bau minyak, bau asap, jangan. Sebab kalau suami melihat istrinya menarik, wangi, cantik, wah itu betah di rumah. Betah deket istri. Tapi coba kalau istri udah dasarnya, udah warnanya udah berubah, sudah bolong kanan kiri, itu pun udah bau minyak dan asap di dapur, rambutnya udah 1 minggu gak keramas, baunya sudah tengi. Wah, suami kurang suka. Padahal di luar ketemu dengan temennya yang rapi, ya rambutnya wangi, bahkan jarak 3 meter udah tercium wangi. Pria senang melihat istrinya itu menarik. Tidak harus pakai pakaian yang mahal, bermerek, nggak harus. Rapi, menarik, wangi. Makanya ada istilah, kalau istri wangi, suami bahagia. Tapi kalau suami wangi, istri curiga. Itu ya istri baru berpenampilan menarik. Jadi dandan jangan hanya kalau mau kondangan atau ke gereja saja. Di rumah pun tetap harus menarik. Kalau habis di dapur saya beres-beres, bersih-bersih, mandi, tetap rapi lah. Ini penting. Karena ini kebutuhan suami. Dia senang melihat istrinya yang rapi, menarik. Ya. Lalu yang keempat, rumah diatur dengan rapi dan menarik. Nah,
Pria paling senang kalau rumahnya itu rapi, bersih, menarik. Nah, oleh karena itu istri harus pintar menata rumah nih. Suami habis pulang kerja, bisa ke toko, bisa apa, rumahnya kalau berantakan, waduh, apalagi kotor, wah dia bawaannya emosi. Kan aku juga kerja, aku juga capek. Gak kan ada pembantu. Pembantunya atur, kamu tolong rapin ya, ini tata, ini bersih-bersih. Nah. Hingga ketika suami pulang dan melihat rumahnya rapi, dia senang. Ya, istri harus bagaimana membuat rumah itu seperti surga kecil di mana suami dan anak-anak itu nyaman dan betah. Sehingga sekalipun di luar banyak yang menarik, maka dia akan lebih tertarik dengan dia di rumah. Tapi kalau di rumah udah kayak kapal pecah, wah dia udah capek, pengen pulang, ya tempat tidur berantakan, anduk basah di kasur, dia pakaian kotor di mana, dia bawanya nggak mau di rumah. Gitu ya ibu-ibu ya, ini kebutuhan. Lalu yang kelima, dihormati. Katakan sama-sama, dihormati, dihargai. Suami butuh dihargai. Ya, jadi jangan pernah merendahkan suami. Seperti apapun suamimu, mungkin kau lebih hebat, gajimu lebih tinggi, ya, mungkin suamimu tidak setampan Ari Wibowo. Ya, enggak apa-apa. Hargai suamimu. Hormati suamimu. Kalau dikasih sesuatu, bilang terima kasih. Sekecil apapun. Dikasih uang, bilang terima kasih sayang. Kalau dia mengerjakan sesuatu, hargai. Apa yang dia sudah kerjakan, hargai. Sekalipun mungkin hasilnya tidak spektakuler seperti yang ibu-ibu harapkan, hargai. Mungkin kerja kerasnya, apa yang dia lakukan untuk keluarga tidak sehebat pria lain di luar, tetap hargai suami. Ketika suami dihargai, maka itu menjadi seperti energi untuk melakukan lebih hebat lagi. Karena itu ada istilah, di balik pria yang sukses, ada wanita di belakangnya yang hebat. Nah, seperti apa seorang istri menghormati, menghargai suaminya, itu akan sangat mendukung suami melakukan hal-hal besar. Ketika dia berhasil, ketika dia sukses, maka itu keberhasilan dan kesuksesan bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ya berikan penghargaan selayaknya buat suami, ya saudara. Nah, 5 kebutuhan dasar ini kalau terpenuhi, maka keluarga itu akan bahagia. Gambarannya begini. Suami itu ibarat mobil berbahan bakar solar. Istri itu seperti mobil berbahan bakar bensin. Jadi kalau cara memenuhinya salah, maka tidak akan bahagia. Kalau suami, ya kebutuhan dasarnya ini, ya penuhi ini. Jangan yang lain. Istri kebutuhan dasar tadi apa 5 tadi? Ya penuhi itu, jangan dibalik. Kalau terbalik nanti mobil gak bisa jalan. Paham ya? Bensin ya penuhi kebutuhan bensin. Solar ya mobil solar, beli bahan bakar solar. Jangan dibalik. Kalau dibalik mobil nanti gak bisa jalan, bahkan jadi rusak. Nah, oleh karena itu ketika kita memahami ini, kita bisa memenuhinya, kita telah menyingkirkan masalah, penyebab masalah dalam keluarga, maka keluarga itu akan bahagia. Yang mengerti katakan amin. Oke, yang kedua, yang harus disingkirkan.
Yang kedua, kalau tadi penuhi kebutuhan, yang kedua adalah jangan biarkan ada pihak ketiga. Katakan sama-sama, jangan biarkan ada pihak ketiga. Maleakhi 2:14, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Siapakah orang ketiga yang bisa menjadi sumber konflik atau masalah dalam keluarga? Nah, saya mau beri dengan cepat. Yang pertama, orang tua. Jangan kaget ya, orang tua yang masih ikut campur tangan. Matius 19:5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, perhatikan baik, ketika anak sudah dewasa menikah maka dia akan ada kata meninggalkan orang tuanya supaya bisa menjadi satu dengan istrinya. Ada hukum meninggalkan, orang tua harus sadar ini. Nah, supaya orang tua tidak ikut campur tangan keluarga anaknya yang maka perlu memahami beberapa hal. Oke, yang pertama, ya, anak yang meninggalkan orang tuanya karena menikah artinya yang pertama dia mandiri. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, anaknya menikah nanti akan ditinggalkan anaknya untuk membentuk rumah tangga baru, ya. Itu artinya apa? Anak itu mandiri dalam hal apa? Rohani, sosial, ekonomi, dan mental. Karena itu perhatikan anak-anak muda yang mau menikah. Kalian harus siap untuk mandiri dalam hal ini. Kemarin saya dari Semarang, ya jemaat Pak, teman saya Pak Ifran menikah dan minta didoain sebelum mereka diberkati. Saya pesan salah satunya ini. Jadi maksudnya ditinggalkan oleh anak itu karena anak itu mandiri. Katakan mandiri. Bahasa Jawanya mentas. Ya, dia mandiri. Tidak tergantung lagi dengan orang tua. Orang tua selesai wis. Gak mumet lagi. Kenapa? Karena udah dewasa. Secara rohani, sosial, bahkan secara ekonomi dia harus bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Jangan minta bapak ibu lagi. Kecuali darurat banget boleh. Ya. Lalu apa? Meninggalkan artinya selain mandiri bergeser prioritasnya. Kalau dulu prioritasnya orang tua sebelum menikah, setelah menikah prioritasnya bukan orang tua lagi, tapi istri atau suaminya. Kalau masih orang tuanya, lah ini seringkali rumah tangga baru tidak bahagia karena orang tua dan mertua ngurusi anaknya. Anakku tuh kalau mandi begini, disiapin handuknya, ini makannya harus begini. Gak usah lagi bapak ibu, biar sendiri aja. Biar dia urus sendiri, udah gede kok. Jadi jangan campur lagi ya bapak ibu ya. Ketika mertua masih campur tangan, ketika orang tua masih ngurusi rumah tangga anaknya, itu akan runyam. Bahkan saya temukan ada orang tuanya setiap anaknya gajian, diminta gajinya sama mamahnya. Lah istrinya mau belanja pakai apa? Gak boleh. Biarkan mandiri. Biarkan ngurus rumah tangga sendiri. Paham sampai di sini? Orang tua mertua gak boleh lagi campur tangan. Lalu yang ketiga ini, bisa memutuskan sendiri secara bebas tanpa harus izin orang tua. Kalau dulu apa-apa orang tua, ya kalau dulu diputusin orang tuanya, kamu nikah dengan siapa, kamu sekolah di sini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu orang tua dulu karena belum menikah. Tapi setelah menikah, kalian bebas memutuskan untuk rumah tanggamu sendiri. Mau beli rumah kayak, mau beli mobil kayak, mau ngontrak kayak, itu
harus memutuskan sendiri. Orang tua jangan campur tangan lagi. Berilah dia kebebasan untuk menentukan rumah tangganya sendiri. Paham sampai di sini? Nah, ketika orang tua mertua masih campur, pasti rumah tangga runyam. Lalu tetap menghormati orang tua. Sekalipun meninggalkan bukan berarti putus hubungan. Orang tua dengan anak masih tetap. Oleh karena itu tetap menghormati orang tua. Sekali berkunjung bawa anaknya, bawa istrinya, anaknya, suaminya, jenguk orang tua, ya bawa oleh-oleh kesukaannya, pas hari tertentu belikan baju atau apa. Kalau ada rezeki lebih kasih uang, itu menghormati orang tua. Paham ya? Oke, jadi itu maksudnya. Lalu yang kedua, orang tua yang ditinggalkan ya harus oleh anaknya yang menikah. Yang pertama maksudnya artinya adalah orang tua harus rela melepas anaknya untuk membentuk rumah tangga barunya. Orang tua harus rela, sebab kalau nggak rela masih digondeli, ya itu anak rumah tangganya pasti akan kacau. Dan itu menjadi sumber konflik, sumber masalah yang menguras energi. Jadi ketika anak menikah, orang terus rela melepas. Anak saya belum menikah, tapi sudah siap-siap. Ketika nanti menikah, saya akan serahkan kepada pria yang menikah anak saya. Harus siap. Nah, orang tua yang gak siap masih sayang, digondoli, masih diatur. Wah, itu urusannya runyam. Keluarga pasti kacau itu. Nah, oleh karena harus siap ini. Lalu rela mengalami perubahan status dari pengambil keputusan menjadi penasehat. Kalau dulu sebelum anak menikah keputusan itu orang tua, pengambil keputusan orang tua. Tapi setelah anak menikah bergeser, berubah. Bukan pengambil keputusan tapi penasehat. Penasihat itu memberikan nasihat kalau diminta, nggak diminta ya meneng bae. Paham ya? Biarkan anaknya mengurus rumah tangganya sendiri. Toh kita sudah mengajari dari nol sampai dia menikah. Kita sudah banyak mendidik, mengarahkan, memberikan contoh, memberikan teladan. Nah, ketika menikah sekarang belajar dia praktek. Beri kebebasan, beri kesempatan untuk membentuk rumah tangganya sendiri. Ya, nasihati sesuatu yang perlu dinasihati, berikan nasihat yang baik, tapi jangan maksa untuk mengikuti nasihatnya. Biar dia yang ambil keputusan. Lalu rela memberikan kebebasan kepada anaknya untuk mengambil keputusan ya bagi rumah tangganya tanpa memberikan tekanan apapun. Ya, jangan ngancem. Berikan kebebasan. Maka anak itu akan mengatur rumah tangganya dengan tenang. Ya, sehingga dia bisa melihat bagaimana ayahnya ketika konflik dengan mamahnya. Oh, begitu cara menyelesaikannya. Oh, ketika ada pikir sulit. Oh, begitu. Nah, dia akan belajar. Paham sampai di sini? Oke. Nah, ini penting. Lalu orang ketiga atau pihak ketiga bisa kerabat yang ikut campur tangan. Ya bisa opa, oma, ipar, adik, ya om, tante, keponakan. Nah kalau di film-film Cina, India itu tinggal dalam satu rumah besar. Ada om, tante, kakek, nenek semuanya. Wah sehingga rumah tangga ribut melulu. Orang tuanya seneng, udah oke anaknya menikah sih. Tapi omnya, tantenya, ya pak D-nya enggak setuju. Wah rame. Itu di drama Cina. Tapi kalau Indonesia enggak. Nah karena itu penting bagi keluarga yang menikah itu usahakan tinggal sendiri dengan istrinya. Jangan di PMI, pondok mertua indah, pondok rumah orang tua indah. Boleh sementara tapi harus bisa. Nggak mau sewa satu kamar kayak nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Lalu mereka pun tidak boleh ikut campur tangan ya urusan rumah tangga orang lain, terutama keluarga yang baru menikah. Ini penting sebab ketika itu sumber konflik sulit diatasi. Oke, ketiga, pil dan will. Apa itu? Ya, pastikan tidak ada
pria idaman lain dan tidak ada wanita idaman lain, ya. Kalau masih ada ini, waduh, bayangin. Ya, dia istrinya sandaran tapi tangannya dengan wanita lain, kan repot urusannya. Di rumah, bilang sayang, I love you. Tapi di luar juga ada sayang dan I love you. Tempat saya ada jemaat, dia orang kaya. Usahanya maju, nelayan. Tapi lemahnya di wanita. Istrinya baik banget. Dia ganti-ganti wanita. Anaknya di mana-mana. Sempat berjemaat di tempat saya, anaknya bahkan 2 itu dari istri yang lain. Karena tidak terus saya urus 2 anaknya tuh. Dari kecil sampai masuk SD. Udah kayak anak saya sendiri. Tapi kemudian mamahnya ambil. Karena hak asuhnya memang mamanya. Yang anak perempuannya diambil. Diminta baik-baik gak boleh. Akhirnya diambil dengan cara dia. Nah, akhirnya dikira saya dukung. Mereka hanya gak berjemaat lagi tempat saya sampai sekarang. Apa-apa. Ini merusak sumber masalah yang paling rumit dalam keluarga. Pastikan gak ada ya. Amin. Gak ada Phil dan Will ya. Oke. Penutup. Jadi cara menyingkirkan penyebab masalah dalam keluarga adalah dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga kita dengan tidak mengizinkan orang ketiga ya ikut mengatur rumah tangga kita dan pastikan menghindari Phil dan Will. Ya, mari kita ngurus rumah tangga kita masing-masing supaya kita berbahagia. Setuju, katakan amin. Nah, ada satu, saya tutup dengan cerita ini. Kadang ini kurang bisa mendengar. Satu kali istrinya bilang pada suaminya, Pak, saya kayaknya pendengarannya udah kurang baik deh. Oke, kita tes. Nah, satu kali istrinya sedang di dapur, suaminya di ruang tamu. Ya, suaminya bilang gini, Mah, malam ini kita makan apa? Istrinya diem aja. Lalu saya mendekat. Dia tanya lagi, Mah, malam ini kita makan apa? Istrinya diem aja. Lalu dia makin mendekat, berdiri di belakangnya, berbisik di telinganya. Mah, malam ini kita makan apa? Istrinya bilang, ya ampun Pi, aku kan udah ngomong 3 kali, makan soto. Bisa paham soal di sini? Kadang bukan gak denger, tapi kurang benar-benar mendengar pasangan. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk mendengar dengan baik, memenuhi kebutuhan pasangan kita dengan baik, supaya masalah-masalah yang timbul bisa kita atasi. Sehingga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Aku dan seisi rumahku. Lagunya itu ya. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang di hadirat. Di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir
mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar, gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tidak menyadari penyebab masalah yang timbul dalam keluarga kita, sehingga kita tidak tahu bagaimana mengatasinya, menyingkirkan penyebab-penyebab masalah dalam keluarga kita. Hari ini Tuhan beritahukan dua hal buat kita. Yang pertama, untuk menyingkirkan penyebab masalah, penuhilah kebutuhan rumah tanggamu. Suami terutama penuhi kebutuhan istri. Istri penuhi kebutuhan suami. Ketika kebutuhan masing-masing terpenuhi, masalah akan tersingkir dengan sendirinya. Yang kedua, jangan biarkan pihak ketiga mengganggu rumah tanggamu. Orang tua, sadarlah ketika anakmu menikah, waktumu sudah selesai mengurus anakmu.
itu waktu buat anakmu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga orang tua tidak perlu ikut campur lagi. Beri kesempatan, beri kebebasan untuk membentuk, mengurus rumah tangganya sendiri. Orang tua cukup menasihati, mendoakan, supaya mereka bisa bahagia. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua bisa istirahat, mengurus dirinya dan istrinya sendiri. Jangan biarkan ada pria atau wanita lain dalam rumah. Ketika tidak ada, maka masalah itu akan tersingkir dengan sendirinya. Dan saudara akan memiliki keluarga yang berbahagia. Tidak menguras energi, membuang-buang energi untuk masalah yang seharusnya tidak terjadi dalam hidupmu. Coba lihat keluarga kita masing-masing. Apakah kebutuhan sudah terpenuhi? Kalau belum, pulang dari tempat ini belajar. Sepakat dengan suami istri untuk saling memenuhi. Jangan menuntut, tapi saling memenuhi. Berikan kebutuhan suamimu, berikan kebutuhan istrimu. Gak usah menuntut, masing-masing dengan kesadaran. Dengan sengaja beri kebutuhan. Tutup dirimu, keluargamu terhadap pihak lain yang mengganggu. Urus rumah tanggamu sendiri. Jangan serahkan kepada orang lain. Karena engkaulah yang mempunyai keluarga itu. Engkau yang harus membawa kemana arah keluargamu. Seperti apa bentuk keluargamu. Engkaulah yang menentukan. Bukan orang tuamu, bukan mertuamu, bukan iparmu, bukan adikmu, kakakmu, atau om tante, apalagi kakek nenekmu. Engkaulah yang bertanggung jawab dengan rumahmu. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik. Jika selama ini belum terpenuhi semuanya, minta ampun sama Tuhan. Dan minta tolong Tuhan campur tangan. Sehingga engkau mampu menjalani rumah tanggamu di rumah tangga yang berbahagia. Yang mau, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Berdoalah masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap keluarga-keluarga anakmu di tempat ini Tuhan. Mereka rindu memiliki keluarga seperti yang Tuhan ingini. Mungkin mereka ada hal yang belum mereka pahami. Ada hal yang belum mereka ketahui. Tapi hari ini mereka telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk menyingkirkan setiap penyebab masalah dalam rumah mereka. Yang tanpa mereka sadari. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tapi hari ini Tuhan, mereka tahu harus memenuhi kebutuhan suaminya, istrinya. Dan memastikan tidak pihak ketiga untuk mengganggu rumah tangga mereka. Mampukan mereka memperbaiki rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Dengan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus, keluarga-keluarga di tempat ini dipulihkan, diberkati. Menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, keluarga yang menginspirasi banyak keluarga lain. Sehingga keluarga ini menjadi berkat dan Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapak, lawat mereka semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan.